Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai, Hai, apa kabar kalian semua? Gak ada yang denger. pendengar setiaku. Pendengar setiaku. Setia kami. Enggak. Gimana nih yang ini udah hari keberapa nih hidup-hidup new normal? Ya nggak sih? Hidupnya normal. Hidup new Udah normal. seminggu 2 minggu lah ya. Seminggu 2 minggu lah ya. Kayaknya perbedaannya apa sih sama yang kemarin? Palingan perbedaan kalau yang aku lihat ini jalanan makin rame, itu satu. Terus orang-orang hampir semuanya 85% lah pakai masker. Hampir semua tempat yang datang dibatasin. Mau mall, Hampir setiap bangku ada tanda X. tanda X. Hampir semua orang sepertinya olahraganya goes. Kayaknya Parah banget loh, itu gara-gara kita kayak gini. Kemarin ada yang kena COVID ya di GBK. tuh Di GBK, di CFD. CFD. Oh iya, aku nggak tahu. Ada Tuh CFD. beberapa orang gitu yang Tapi kemarin pas lihat gambarnya emang gila banget sih. Kayaknya emang harus ada protokol yang lebih ini deh kayaknya ya. Soalnya kayaknya nggak mungkin kayak gini, maksudnya tuh ya emang kita tuh hidup new normal, tapi yang nggak langsung semuanya lebay gitu sih. kemarin aja pemberitaan Australia itu memberitakan tentang kita gitu katanya. Jadi kayak kita bisa dibilang nanti jadi Sumber ya? Iya. Sumbernya COVID. Pemberitaan dari media Australia sana. Ya sebenarnya mungkin kalau aku pribadi ya percaya ini wabah ini ada, tapi perihal apa namanya lebaynya itu apakah orang bisa nih, ya itu yang perlu kita pertanyakan. Oke, nggak usah bahas tentang COVID, iya. udah basi. Kalau yang denger nih episode kemarin kita tuh pernah bilang kita tuh mau ngebahas tentang film Iya. di Bahas film. WFH pasti rata-rata orang-orang pada banyak yang nonton film Pastilah. kan. Netflix lah, streaming Netflix lah, semuanya. apa, segala macam semua. Kaya sih tuh pasti yang punya orang-orang yang gitu. Kayak Gimana ya caranya kaya tapi nggak melihara tuyul, nggak kedukun, nggak, aku mau kayak gitu. Duitnya maksudnya kayaknya kita emang kayak begitu. Nah, kalau kemarin pas zamannya WFA, kamu sering ada nggak sih rekomendasi atau film-film yang pernah kamu tonton, zaman kamu pacaran kamu tonton, genrenya bisa horor, bisa macam-macam ya. macam-macam sih. Kalau kemarin selama WFH kan kamu tahu kan aku nggak suka film series, tapi pas WFH itu aku nyempetin banget tuh penasaran kan, akhirnya nonton lah Money Heist. Mungkin gue satu-satunya orang yang ketinggalan. Mungkin gitu ya, Money Heist. di sini gue kasih kayak 5 rekomendasi serial bagus buat lu pada yang punya Netflix ya. Enggak mesti harus serial sih, yang maksudnya iya Oh iya, sama boleh film serial juga. sama boleh film enggak serial, Ya, seri. movie film. Ya itu Money Heist kalau yang aku tonton. Wah, itu seru banget sih. Terus Into the Night. Ini ada di Netflix semua ya. Money Heist ada di Netflix, Into the Night ada di Netflix. Into the Night baru dikit. Lo mesti pada nonton deh, itu seru banget. Seriusan itu seru banget. Kamu juga belum nonton, aku tahu banget. Into itu the seru Night, banget. Into the Night. Seriusan itu seru. Belum nonton karena kalau ya terusin dulu deh. Iya, internet seru. Kalau dari aku 2, nanti dari aku 5, dari kamu 5 ya. Maksudnya ini versi aku, versi kamu. Terus kalau film ini ada film. Ini kebetulan baru nonton. Ini nggak aku rating ya. Maksudnya kalian ya nonton aja. Maksudnya kan selera gue sama selera kalian yang denger kan pasti beda. Jadi ini nggak gue rating 1-5. Jadi ini gue random aja. Pokoknya gue kasih 5 macem. Ya lo tonton deh mana yang lo mau nonton gitu kan. Tadi kan itu yang pertama Netflix, yang kedua Into the Night. Itu semua dua-duanya series itu ada di Netflix. Nah ini yang ketiga ini baru banget aku sama kamu nonton kemarin. Wah. Ini genrenya tuh kalau lu tahu ini tuh mirip-mirip film kalau genre modelnya kayak Saw gitu. tapi kalau menurut gua ini lebih sadis sih, lebih sadis. Jadi udahlah ya. Ini
ini film sequel, dia ada 3 sequel gitu. Gue baru nonton yang pertama, yang kedua baru setengah, yang ketiga juga belum nonton. Jadi ini emang masih PR. Tapi maksudnya dari yang pertama aja gue merekomendasikan lo nonton deh, coba kalau pengen film-film yang agak gila dan sinting. Ini filmnya wah parah. Judulnya The Human Centipede. Itu dia ada 3 series ya, itu tadi 3 sequel itu. Jadi ini bukan spoiler tapi kayak gambarannya. Gue tipikal orang yang kalau nggak di spoilerin atau nggak dikasih gambaran justru gue malah males nontonnya. Kalau kayak gini ini kasih trigger tahu orang penasaran. Ini tuh film tahun berapa yang ya aku nggak tahu ya. Kalau film yang ini tuh pokoknya film yang pertama itu sekitar kalau nggak 2009 2010. Kalau untuk yang sequel yang pertama sekitar tahun segitu, sequel yang kedua 2011, sequel ketiga ini 2012 atau enggak 2013, gue lupa deh antara. Pokoknya tahun 2015 ke bawah deh. Oke. Jadi sinopsis. Pokoknya intinya film ini bercerita tentang ada satu dokter. Dia ini bukan ahli bedah sih. Dia ahli pemisah bayi kembar siam. Lo tau kan bayi kembar siam itu kan nggak bisa tuh kalau lo hidup kembar siam terus, jadi kan harus dipisahin. Nah si dokter ini tuh ahli untuk misahin si kembar siam ini. Nah singkat cerita, ini dokter, kalau yang gue nilai ya, dokter ini memang punya obsesi tersendiri gitu loh. Dia udah berhasil memisahkan. Nah sekarang dia pengen bikin penemuan baru untuk menggabungkan. Jadi yang tadinya misahin, sekarang dia pengen jadi ahli. Kalau lo ibarat kata tuh kayak binatang yang punya kaki banyak, kalau lo tahu tuh si dokter itu pengen ngebuat manusia itu layaknya lipan. Iya. Lipan berarti apa sih? Binatang kelabang apa? Iya kelabang itulah, menjijikan. Jadi intinya si dokter ini. Jadi intinya si dokter ini, ya cluenya itu, sinopsis itu yang tadinya dia bisa jago memisahkan, ini dia sekarang jago dia pengen jago untuk bisa nyatuin. Jadi dia ternyata udah coba ke anjing, nah itu berhasil. Nah abis dari anjing dia nyoba ke manusia dong. Jadi lo bayangin aja ada 3 manusia. Pertamanya dibikin 3, nanti di sequel yang berikutnya udah mulai panjang tuh, ada sekian, dan nanti sampai ujung-ujungnya sampai panjang banget, gue nggak ngerti lah. Intinya di film yang pertama, karena emang yang udah habis itu yang sequel yang pertama itu dia nyoba ke 3 manusia. Dan 3 manusia ini nggak bisa sembarangan, kayak ada yang mesti cocok. Gue nggak ngerti ya cocok apa ya, gue nggak paham. Mungkin cocok dari ini loh, dari daya tahan tubuhnya, dari mungkin kecocokan dari organ atau kulitnya untuk dimasuk-masukin. Pokoknya gitu itu. Jadi manusia ada 3. Lo nih 3 orang sama temen lo. Nah itu lo ntar disatuinnya bentuknya tuh kayak bentuk lo lagi doggy style gitu, maksudnya ya kayak layaknya anjing lagi merangkak aja, kaki 1000 lagi jalan aja. Jadi nanti yang kepala, yang ekor itu misalnya lo nih ekor, terus nanti temen lo yang tengah. Nah temen lo yang tengah ini nanti mukanya, si pipinya disambung ke pantat lo, terus nanti dan seterusnya. Terus nanti temen lo yang kedua ini pantatnya disambung ke pipi lo, ke pipi temen lo yang ketiga. Jadi kayak gitu. Nah yang paling menjijikan lagi, itu lo dibikin satu usus. Maksudnya satu pencernaan gitu. Jadi kalau yang yang bisa beraktivitas tuh cuman yang kepalanya doang, yang si awal. Jadi sorry ya kalau misalnya kayak lo makan itu nanti dari yang pertama nanti ngalir sampai ngalir ke yang kedua, ngalir ke yang ketiga. Sama kalaupun lo BAB, lo boker, yang pertama boker nih, ya masuk dulu ke lo yang nomor 2, terus nanti baru masuk lo yang ke nomor 3. Yuk kayak gitu deh pokoknya. Lo harus nonton deh. Intinya kayak gitu filmnya. Itu film jijik banget sih menurut gue. Parah. Kalau kata Aryo mungkin itu kalau sampah, tapi kalau lo emang punya rasa-rasa lu dalam jiwa lu punya jiwa-jiwa psycho yang pengen itu orang, mungkin menurut lu seru kali kamu. Tapi menurut gue itu enggak, gue nggak punya jiwa psycho, tapi emang kayak nggak tahu, gemes aja nonton film kayak gitu. Tapi gue akuin lah, ini film produsernya oke, punya ide yang kayak gini. Itu parah sih. Gue nggak tahu ini based on true story atau enggak. Gue belum. Tapi kalau emang based on story sih, ya gue takut sih. Gue nggak mau sih itu anjir. Agak serem sih lebih sama baik dokter tua yang udah lebih baik mati sih kayak gitu sih.
Iya kayak gitulah. Udah itu film yang itu yang kedua. Kalau kayak ketiga. Money Heist sama Money Heist gue nggak perlu cerita karena satu dunia kayak udah nonton. Kalau Into the Night kenapa gue nggak ceritain juga, maksudnya filmnya masih fresh banget ya, lo bisa nonton sendiri. Ini kenapa gue ceritain agak detail tadi untuk sinopsisnya karena ini soalnya satu paling film beda lama. film lama. Yang Terus kedua film buat kok gua, ada film kayak gini. Genrenya apa? Nggak tahu, nggak jelas anjing genre. Film sampah kalau kata Ariel. Itu 3. Terus yang keempat film ini ada di Netflix, ada di mana-mana di streaming apa segala macam. Gue salah satu orang yang suka banget film obsesi gitu loh. Gue suka nontonnya tapi maksudnya gue nggak begitu. Ada film lama juga, filmnya Beyonce, judulnya Obses. Itu di Netflix ada. Kalau lo mau streaming, lo nggak langganan Netflix, lo mau streaming juga seharusnya ada. Itu film lama juga, itu Beyonce yang main. Nah itu seru banget sih. Lo harus nonton. Cowok cewek harus nonton. Cowok lo ambil sisi baik dari cowoknya, cewek lo harus lihat toughnya nih cewek buat ngadepin pelakor di luar sana yang pengen sama laki lo tuh gimana. Lo harus nonton, tuh keren banget. Kan kamu tadi bilang pelakor. Ada kan film Korea yang pelakor yang baru itu. Korea nggak usah diomongin lah ya, aku nggak ngerti kalau Korea. Masalahnya pelakor yang di film yang tadi biniku sebutin, pelakornya nggak secantik film drama Korea yang ini. Sebenarnya bukan masalah cantik atau nggak cantik itu relatif. Cantik atau nggak cantik itu relatif. Ya mungkin kenapa kamu bilang yang film Korea pelakornya cantik, ya mungkin kamu ngelihat dia ya pada zaman sekarang kali ya. Yang nggak tahu. Iya, maksudnya menurut kamu ya definisi cantik kamu ya mungkin kayak gitu. Kalau yang di film yang Obses ini, ya sebenarnya yang aku pengen highlight bukan si pelakornya cantik atau nggak cantik, tapi alur ceritanya. Kayak ini sinopsis lagi karena film lama, jadi lo biar ada trigger buat nonton juga. Intinya si Beyonce ini punya suami. Nah suami itu kayak apa ya, direktur nggak tahu manajer, pokoknya punya posisi lah di salah satu kantor. Nah, intinya suami itu baik. FYI Beyonce sama si cowok ini tuh dulunya satu kantor. Cowoknya ini tuh kalau lu tahu apa sih yang main apa ya, nanti Ariel yang paham deh. Dia tuh film. Kalau nggak yang gue lupa sih ini loh. Lupa pokoknya orang-orang kulit hitam sih, tapi dia emang gokil kalau buat perannya, emang keren. Ya udah itulah, lo nanti tahu sendiri ya terkait dengan profiling si casternya. Nah terus iya tuh tadi tuh si cowoknya itu salah satu manajer atau direktur di salah satu perusahaan. Singkat cerita asistennya dia atau sekretarisnya dia yang biasa itu nggak masuk kerja karena sakit. Akhirnya adalah kayak asisten pengganti ibaratnya cewek. Kebetulan cewek ini juga kayak bisa gue bilang kayak mungkin lagi magang deh di kantor itu gitu. Terus intinya asisten yang sebelumnya cowok. Jadi emang si Beyonce ini, si ceweknya, si istrinya emang gak mau kalau suaminya tuh punya asisten perempuan, karena dulunya si Beyonce ini tahu banget kalau ini laki tuh emang fuckboy abis. Soalnya mereka bisa jadi suami istri karena dulu juga mereka ketemunya kayak begitu. Kayak gitu. Makanya si Beyonce-nya gak mau gitu. Nah, kebetulan karena si asisten aslinya lagi sakit, dia dapatlah cewek nih untuk beberapa hari, untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu lah kayak gitu. Ya intinya si ceweknya ini suka lah, intinya sakit jiwa, suka lah, demen laki, demen sama si suami. Kalau lu emang penasaran banget ya mungkin lu nonton apa ya, itu namanya Obses. Namanya Obses. Mungkin kalau lu ya itu yang di bini gua di Netflix ada, kayak di streaming ada sih harusnya. Di streaming seharusnya ada sih, itu film lama banget kok. Jadi lo jangan, pokoknya 2010 ke bawah masih Beyonce masih seger-segernya lah. Masih seger-segernya, berantem masih kuat. Itu kan yang keempat tuh filmnya. Yang kelima ini Obses juga, tapi kalau yang tadi kan ceweknya nih yang Obses, ceweknya yang jadi sekretaris. Obses itu emang nama judulnya Obses ya? Nama judulnya iya, nama judul filmnya Obses. Nah kalau yang tadi kan yang Obses perempuan, si sekretaris abal-abalnya si cowoknya Beyonce. Kalau yang sekarang yang Obses laki, judulnya The Perfect Guy. Nggak pakai the, pakai the nggak ya? Perfect Guy. Iya, itu.
wah itu lo harus nonton. Gue nggak mau spoiler karena kurang lebih sama yang kayak Cuman bedanya kalau yang obses cewek, kalau yang perfectnya cowok. Udah gitu mantan pacar, ternyata ceweknya udah punya cowok lagi, nah itu sampai tetap masih dikejar. Kayak Ceweknya film, padahal udah nggak mau tapi tetap masih kayak dikejar. film Harus nonton. ADC gitu yang dimana si siapa kalau Dian Sastro meranin siapa namanya? Ada aja Cinta. Kalau si Rangganya siapa Rangga? Rangga. Oh, nama aslinya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra yang dimana si Cintanya udah mau tunangan, ketemu Rangga tiba-tiba nggak jadi. Pokoknya jadi 5 rekomendasi dari aku itu. Yang pertama sampai kelima ini bukan rating ya, aku cuma nyebutin aja. Ini itu menurut tadi kita pribadi masing-masing loh ya. Menurut aku, ini juga kadang apa yang aku suka Ariel belum tentu suka kok. Apa yang gue suka juga sebaliknya, bini gue juga belum. Jadi itu tadi ya, ada 5, ada Money Heist, ada Into the Night, itu dua-duanya series. Nah yang 3 ini film. Yang pertama The Human Centipede itu ada 3 sequel, terus abis itu Obsessed, sama yang terakhir Perfect Guy. Okay, kebetulan gue nggak terlalu suka series, jadi rekomendasi series gue jelek, maksudnya sedikit banget. Jadi gue lebih suka nonton film, dan kalian semua jadi bisa tahu lah gue tipikal orang yang suka nonton film-film kayak gimana. Nah itu kan kalau dari gue, itu versi bini gue. Kalau dari gue nih, kalau gue kebanyakan series karena gue emang orang gue kan Netflix banget loh ya. Gue kan nih, kalau menurut gue yang dari beberapa series yang pernah gue tonton yang menurut gue bagus, pertama The Society itu ada di Netflix. Itu tuh menceritakan tentang sekumpulan anak muda di satu daerah, tapi dia harus mengelola daerah tersebut gitu. Jadi ada yang jadi gubernurnya, wali kotanya, dan lain sebagainya. Itu namanya The Society. Kalau lo, itu film lama sih, gue udah nonton tahun kemarin, sampai tahun ini aja seasonnya tuh belum keluar yang baru. Katanya sih bulan-bulan ini, gue nggak tahu deh kenapa belum keluar. Mungkin lagi covid, nggak tahu lah pemainnya itu. By the way, katanya ceweknya si profesor yang di Money Heist, siapa sih namanya? Gue lupa lagi. Iya. Siapa ya? Lupa. Ya itu si ceweknya. Katanya dia tuh kena covid, makanya jadi agak tertunda gitu. Oke. Katanya. Yang kedua menurut gue ya Money Heist. Keke bisa nonton Money Heist gara-gara gue sering suruh mulu. Money Heist seru. Gue bilang ibarat kata tuh lu ngerampok tapi lu udah tahu, lu misalkan lu mau jalan keluarnya gimana, prepare banget. Misalkan plan A-nya gagal, bisa plan B, plan B-nya gagal, bisa ke plan C. Money Heist menurut gue seru. Habis itu ada yang ketiga, ada namanya You. Nah ini You ini tuh sama nih kayak yang bini gue sebutin, kayak Obsessed. Ini lebih ke cowoknya juga obses sama cewek, tapi bedanya di You ini cowoknya ini obses sama cewek, tapi emang dia bener obses dalam artian tuh obsesnya kalau dia udah dapat, dia tuh cuma mau dapetin dia doang. Sebenarnya juga orang obses gitu ya. Iya. You ini kalau yang gue dengar, gue juga sempat pernah beberapa kali ada hasrat mau nonton You, cuman kalau lo nggak suka film yang banyak voice overnya, gue rasa lo nggak cocok deh nonton You. Soalnya ini lo nonton season yang pertama itu nanti flashbacknya jarang. Pas yang ke season 2-nya malah lebih ke flashback kenapa mantannya bisa ninggalin dia. Kalau gue boleh bilang film You tuh kayak film Obsessed juga, judulnya yang main Ben Affleck, siapa yang buruan? Gone Girl. Nah itu mirip kayak gitu filmnya. Habis itu udah itu You. Yang ketiga, yang keempat Riverdale. Ya kalau lo pecinta Netflix pasti tahu lah pemerannya kayak KJ apa, terus ceweknya si Lily Reinhardt, terus si Camila Mendes, lo tahu lah. Pasti buat yang Camila Mendes pasti lo semua tahu lah itu siapa. Itu tuh menceritakan tentang, tapi kalau yang Riverdale sih lebih capek sih lo nonton, soalnya abis case 1 selesai ada case lagi, abis 1 selesai case lagi. Jadi itu ibaratnya kayak kota lu tuh misterius gitu, kayak ada aja. Itu yang keempat. Yang kelima, film dong please, jangan series. Nih satu film yang gue tonton sama bini gue 4 kali dulu zaman pacaran. Ada namanya Step Up. Itu tuh orang ngedance. Gue nggak tahu kenapa seumur hidup gue baru pertama kali nonton film sampai 4 kali berturut-turut.
Tapi menurut gue emang bagus. Dulu tuh itu film zaman SMP apa enggak zaman SMA. Yang kan kalau dulu tuh zaman gue tuh ada yang namanya apa sih kalau yang joget-joget dibilangnya? Breakdance. Bukan breakdance. Anjir apa ya yang anjir apa sih dulu tuh yang shuffle. Dulu tuh zaman shuffle tuh menurut gue terinspirasi dari film si Step Up ini. Kalau gue suka soundtracknya sih. Kalau Step Up, nah soundtracknya juga oke. Yang ngisi juga kayak Chris Brown ya. Lupa aku tapi pokoknya ya pokoknya soundtrack itu yang lagi hits pada zamannya. Jadi tuh yang Step Up ini tuh menceritakan tentang ya film. Jadi sekumpulan orang ini suka nari, ngedance gitulah. Tapi emang di jalanan gitu. street dance. Tapi emang street dance-nya nggak abal-abal. Kayaknya sih dulu pernah diacarain deh di TV deh. Kayak pencarian bakat gitu. Tapi ya lu tahu kan orang-orang Indonesia cara mengemasnya nggak sebaik orang luar sana. Itu 5 film yang menurut gue bagus ya. Keempatnya semua series yang bisa lo tonton di Netflix. Pertama The Society, kedua Money Heist, ketiga itu You, keempat itu Riverdale, yang kelima itu baru film namanya Step Up. Tapi menurut gua Step Up yang bagus Step Up 3 atau enggak 2. Soalnya Step Up itu ada 4. 1, 2, 3 apa 4 apa cuma 1, 2, 3. Pokoknya yang terakhir itu menurut gua kurang. Soalnya pemainnya ganti dan lain-lainnya kurang ini. Itu film-film yang menurut gua bagus. Kenapa enggak kalau film sebenarnya banyak film yang bagus, kayak film action, film horor. Banyak. Sebenarnya 5 tuh sedikit karena kita hobi nonton ya. Tapi lo nanti kalau dikasih banyak-banyak nanti lo pada pusing. Menurut gua sih untuk menemani masih WFH kayak gini kan ada tuh beberapa kantor yang masih WFH apa enggak para pengangguran yang masih cari kerja, yang gabut-gabut, pengacara kebanyakan pengacara, mendingan lo nonton film buat di rumah aja. Seru tahu nonton film sebelum menjelang tidur gitu udah. Parah gitu iya deh sih, pokoknya film-film yang menurut kita nggak bagus juga bagus tapi itu ya dari tadi kita ngerekomendasiin semua film luar ya. Iya. Sebenarnya film Indonesia banyak. Film Indonesia banyak. Pertama yang menurut gue bagus tuh Rumah Dara kalau suka horor. Naga Bonar lo pasti udah tahu. Ketika Cinta lo harus nonton ini. Judulnya Pintu Terlarang. Pintu Terlarang tuh yang main Fahri Albar. Ya lo tau lah tuh pasti. Sama Marsha Timothy. Wah, cakep. Terus film-filmnya banyak. Jelangku menurut gue bagus. Terus kalau lo yang suka romantis itu filmnya si yang kemarin gue baru tonton Magic Hour atau enggak London Love Story itu bagus. Magic Hour, London Love Story. Oke, baik Ariel, selera kamu. Apalagi ya pasti kalau kayak Naga Bonar gitu tuh udah tau lah. Pasti Warkop yang Reborn juga bagus. Hampir banyak sih. Untuk perfilman Indonesia makin kesini menurut gue masih oke lah. Untuk horornya juga udah mulai lumayan bagus ya, nggak cuma Danur bagus. Horor Indonesia nggak cuma ngumbar paha sama dada doang. Kalau lu mau cari paha sama dada ya cukup di KFC sama di McD sama di AW aja. Ya bisa juga sih lu cari di belakang Blok M juga ada aja. Ya terserah lu nih, paha sama dada lu lebih butuh buat konsumsi dimakan apa yang lain ya gue nggak tahu. Menurut gue sih itu aja sih film-film yang bagus. Dan film-film kita juga gak kalah bagusnya juga kok sama film-film luar. Udah segitu aja. Mungkin, nanti kalau ya, ada film yang nanti lain kita lagi mungkin rekomendasi lagi. Terus kalau lu ada film yang bagus juga bisa lu komen. Nah kita tuh nih podcast ini podcast bisa komen ya. Nah kan tadi kan gue bilang komen. Bisa lu komen di YouTube kita. YouTube kita tuh lu cari aja podcast. Misalnya di atas kasur podcast tuh ada. Jadi gua share di Spotify, Anchor dan teman-temannya sama di YouTube. Ya tapi kalau untuk penayangannya selalu di Spotify dulu baru ntar ke YouTube. Pokoknya YouTube-nya lu cari aja di atas kasur podcast. Udah. Itu udah ada episode 1, 2 deh kayaknya. 3 aja gue
udah gue upload apa belum. Kalau lo emang ada rekomendasi film yang bagus atau apa yang bagus, bisa lo komen aja. Please, kita haus akan film-film bagus. Nah, film-film lama khususnya gue ya, banyak yang nggak tahu. Film-film lama. Itu Ya, gue dapet yang The Human Centipede itu juga dari rekomendasi orang di TikTok gitu. Wah, langsung gue tonton. gila sih, makanya Sering-sering karena nonton menurut kita film lama lebih bagus dalam artian tuh orangnya cuma sedikit. Ya. Ceritanya tuh juga lebih kompleks gitu loh. Kan kalau film-film zaman sekarang juga bagus, tapi mungkin lebih banyak pemainnya. Cuman emang aja. sekarang jeleknya kalau film-film lama, apalagi khususnya streaming, itu agak susah nyari link yang memang lu bisa nonton bagus. Nih The Human Centipede lo harus pinter ya nyarinya, karena yang kedua kemarin kita nonton juga jelek loading kopiannya, bukan loading karena terus kayak berat sinyalnya, gitu filenya, mungkin apa karena sih filenya. filmnya nggak ngerti Kadang-kadang deh. Cuman teksnya kalau lo mau keluar dulu. berjuang ya Iya, kadang-kadang teksnya udah keluar duluan tapi si pemerannya masih belum. Iya. Atau enggak pemerannya udah ngomong tapi teksnya udah. Terus bagi lo semua yang tahu link streaming yang bagus di mana ya, lu bisa kasih tahu Iya. kita berdua aja. Pokoknya lu iniin aja sih, kalau di Spotify ya lu follow aja Di Atas Kasur podcastnya. Kalau lu di YouTube ya lu lihat aja juga ya. Semoga rekomendasi film yang gua kasih tahu sama bini gua bisa menambah keinginan lu untuk di rumah, karena kan corona nih masih belum jelas itu dampaknya masih belum reda. Lebih baik untuk menjaga lah ya. Stay safe ya teman-teman buat di luar sana, nggak usah keluar kalau nggak ada keperluan. Kalau memang kalian harus bekerja, semoga kalian diberikan kesehatan, semuanya diberikan kelancaran. Oke? Ya udah. Oke. Cukup sampai situ aja. Dah. Dah.